sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri berdasarkan apa yang dialami oleh salah satu narasumber kami dengan judul Datang Tak Dijemput, Pulang Tak Diantar. Selamat mengikuti. Permainan bernama jelangkung yang melibatkan makhluk gaib tentu bukanlah permainan yang bisa diremehkan. Jawa Timur, Oktober 2000. Aku, Reki dan Andre adalah 3 sahabat sejak kecil. Selain seumuran, rumah kami juga saling berdekatan dan sejak TK selalu bersekolah di tempat yang sama, termasuk sampai sekarang SMA. Aku adalah anak tunggal yang tinggal hanya berdua dengan nenek. Karena sejak kecil kedua orang tuaku merantau bekerja ke Malaysia dan hanya 3 atau 4 tahun sekali pulang mengunjungi kami. Praktis, secara emosional, nenek adalah orang yang paling dekat denganku karena sejak kecil kuanggap sebagai orang tua. Rumahku cukup besar. Karena kiriman dari ayah ibuku setiap bulan sebagiannya dimanfaatkan oleh nenek untuk merenovasi rumah. Karena itu pula, rumahku sering menjadi semacam base camp bagi kami bertiga. Seperti banyak remaja lain, kami juga terpengaruh oleh hal-hal yang memang sering dilakukan anak-anak seusia kami. Seperti mulai belajar merokok, sok-sokan menggoda cewek, bahkan menyewa DVD film dewasa. Di mana ketika itu aku satu-satunya yang mempunyai DVD player. Singkat cerita, kami bertiga juga terjerumus dalam kenakalan remaja. Nenek sangat memanjakanku. Mungkin memang seperti itulah kebanyakan nenek pada cucunya. Tak terlalu banyak melarang apapun yang kukerjakan. Yang penting, katanya, dalam kondisi apapun, aku jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Aku tentu bukanlah anak yang terlalu soleh. Apalagi hampir semua kenakalan remaja yang dikerjakan teman-temanku juga kulakukan. Tapi pesan penting dari nenekku selalu kupegang teguh. Apalagi aku pernah mendengar salah satu ustadz di kampungku mengatakan, sebejat apapun kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Di era itu, ada satu permainan yang menjamur dan menjerat banyak orang, yaitu judi yang sangat terkenal dengan sebutan togel. Andre dan Reki pun menjadi korban dari iming-iming judi jenis itu. Tak jarang, mereka harus menahan keinginan jajan demi bisa menyisihkan uang untuk membeli togel. Tapi, aku termasuk sangat bisa menahan diri. Mungkin itu adalah satu-satunya hal yang tak kuikuti dari kedua sahabatku itu. Entah kenapa, dari dulu aku tak pernah tertarik dengan segala sesuatu yang berbau judi. Kebiasaan itu perlahan membawaku, atau lebih tepatnya kami bertiga ke suatu hal yang akhirnya membuat rangkaian kejadian mengerikan, yaitu jelangkung. Tapi sejujurnya, ada orang yang membuat kami akhirnya terjerumus ke permainan itu. Dia adalah salah satu tetangga kami, yang biasa kupanggil Lek Misnadi. Seringkali, tak ada hujan, tak ada angin, Lek Misnadi yang kebetulan lewat depan rumah, berhenti sebentar dan melempar sebungkus rokok kalau melihat kami bertiga sedang nongkrong. Dan bukan rokok murahan. Lek Misnadi seperti paham, anak SMA seperti kami pasti kesulitan beli rokok, karena jatah dari orang tua tentu bukanlah untuk dibelikan hal-hal seperti itu. Kejadian seperti itu terjadi terus dan berulang, sampai akhirnya kami pun penasaran, apa yang membuat Lek Misnadi selalu memberi kami rokok, padahal dalam keseharian, dia adalah kuli bangunan yang tentu tidak setiap hari mendapat pekerjaan. Reki bahkan pernah berkelakar dengan dugaan konyolnya. Palingan dia pakai pesugihan. Yang tentu saja dibantah oleh Andre sambil kemudian kami tertawa bersama-sama.
Lek Misnadi semakin sering memberi kami rokok. Dan entah siapa yang punya ide duluan, kami bertiga sepakat main-main ke rumahnya, sekaligus ingin tahu dari mana pemasukan Lek Misnadi selama ini. Awalnya, Andre yang nekat bertanya setelah kopi hitam dihidangkan. "Sampean bisnis apa sih, Lek? Kok uangnya banyak sekali?" Lek Misnadi lalu tertawa kecil mendengar pertanyaan Andre. Lalu, di luar dugaan kami, dia langsung antusias membagi ilmunya. Ternyata, hampir tiap hari dia main togel. Aku, Reki dan Andre terbelalak dan saling berpandangan sesaat. Yang ada di pikiranku, togel adalah permainan judi yang sepenuhnya dikendalikan bandar, dan kemungkinan untuk menang sangatlah kecil secara matematis. Tapi, ternyata Lek Misnadi punya jurus lain yang benar-benar luar biasa. Jai Langkung. Itu kata kunci yang diucapkan dengan sangat tegas dan serius sambil memandangi kami bertiga. Jujur, aku pernah mendengar tentang Jai Langkung. Tapi, seberapa manjur untuk urusan togel, tentu aku tak paham sama sekali. Lek Misnadi lalu menjelaskan panjang lebar tentang itu. Mulai dari apa sebenarnya Jai Langkung itu, bahan yang harus disiapkan, sampai tata cara ritual pemanggilannya. Tak lupa dia berpesan, hati-hati karena kalau kebetulan yang datang makhluk gaib yang sangat kuat, bisa berbahaya, apalagi kalau dia tidak mau pulang. Kata Lek Misnadi, Jai Langkung itu yang nanti memberikan nomor togel yang harus dipasang. Menurutnya memang tidak selalu tepat. Tapi dari 5 kali memasang togel, rata-rata 2 atau 3 kali angka yang dikasih Jai Langkung manjur dan tembus. Reki dan Andre terlihat sangat serius berguru tentang Jai Langkung. Sedangkan aku lebih banyak tenggelam pada keterkejutan. Kenapa 2 sahabatku begitu tertarik dengan hal ini? Jujur, aku termasuk paling penakut di antara mereka. Jadi, segala hal yang berhubungan dengan makhluk gaib pasti membuatku merinding. Malam itu, mendengar semua penjelasan Lek Misnadi, aku jadi membayangkan kemungkinan terburuk. Kalau makhluk gaib yang dipanggil tidak mau pulang. Tapi Reki dan Andre seperti tak memperdulikan itu. Katanya, dia juga ingin sukses seperti Lek Misnadi. Tak terasa, hampir jam 10 malam. Aku yang sebenarnya makin ketakutan mengajak mereka pulang. Berkali-kali ku dengar Reki dan Andre mengucapkan terima kasih pada Lek Misnadi, yang kemudian dijawabnya dengan kalimat ringan sambil tertawa kecil. "Rezeki harus dibagi-bagi." Sebelum kami benar-benar pulang, ternyata Andre berubah pikiran. Dia minta izin ke Lek Misnadi untuk diajari dengan praktek langsung di belakang rumahnya. Tak seperti yang kuduga, ternyata Lek Misnadi menyambut permintaan itu. Kami berempat pun ke kebun kecil belakang rumahnya yang sangat antusias berbagi ilmu, dan bahkan menyiapkan semua bahan yang katanya selama ini selalu dipakainya. Kulihat ada sebuah tas plastik hitam yang dibawa Lek Misnadi, yang setelah dibuka, ternyata isinya adalah batok tempurung kelapa, kain putih, dan potongan-potongan pendek kayu yang lalu diikat sedemikian rupa, sehingga bentuknya menyerupai boneka atau orang-orangan sawah ukuran kecil. Pada ujung kayu yang dibuat menyerupai lengan, ada spidol besar diikatkan di sana. Lek Misnadi terlihat begitu cekatan dan terampil. Lalu menjelaskan pantangan yang katanya tadi lupa disampaikannya. Selama permainan Jai Langkung, usahakan jangan ada suara orang mengaji atau alunan ayat Al-Quran. Lek Misnadi mengaku ilmu Jai Langkung jenis ini didapatnya dari seorang teman di Jawa Tengah, dan termasuk yang kelasnya sangat tinggi. Lek Misnadi lalu memejamkan mata dan komat kamit membaca mantra dengan suara pelan tapi cukup jelas terdengar. Mantranya ternyata dalam bahasa Jawa, tidak seperti yang selama ini pernah kudengar, yaitu
Jelangkung, datanglah ke pestaku. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Andre dan Reki yang ditugasi memegang boneka batok kelapa itu terlihat tegang. Tak lama kemudian, boneka itu bergoyang dan kedua sahabatku seperti agak kesulitan mengendalikannya. Lek Misnadi kemudian semakin merapikan dua lembar kertas yang dari tadi dibukanya. Satu berisi deretan huruf abjad besar A sampai Z, dan satu lagi isinya adalah deretan angka dari 0 sampai 9. Lek Misnadi dengan wajah tegang lalu bersuara seperti benar-benar berkomunikasi dengan makhluk yang sedang memasuki boneka kayu itu. "Siapa namamu?" Aku, Reki dan Andre lalu saling berpandangan, menunggu apa yang akan terjadi. Tak lama kemudian, boneka kayu itu seperti bergerak-gerak. Tangan Reki dan Andre yang memegang kuat terangkat ke atas. Lalu, spidol besar itu mengarah ke huruf R dan melingkari huruf R itu berulang-ulang, sampai terlihat sangat jelas bahwa boneka itu memang menunjuk huruf R. Sempat berhenti sejenak, kejadian itu berulang lagi. Tangan Reki dan Andre seperti terangkat ke atas, lalu spidol besar itu mengarah ke huruf O, lalu melingkarinya. Kemudian itu terjadi lagi pada huruf N dan lalu huruf I. Dengan setengah berbisik, Lek Misnadi menjelaskan pada kami bahwa arwah yang datang bernama Roni. Andre dan Reki manggut-manggut mendengar hal itu. Aku yang memang dari tadi menjaga jarak, hanya memperhatikan mereka sekitar 2 meter di sebelah kanan Lek Misnadi. Lek Misnadi lalu terlihat menatap tajam boneka kayu itu, lalu mengucapkan pertanyaan yang sepertinya dari tadi ditunggu-tunggu Andre dan Riki. "Hei Roni, berapa besok nomor yang keluar?" Sungguh ajaib. Boneka kayu itu lalu menari-nari lagi, seperti mempermainkan tangan Reki dan Andre yang sedang memegangnya. Kemudian, dengan cara seperti tadi, menunjuk dan kemudian melingkari angka demi angka satu persatu, sampai lengkap 4 angka dengan urutan 3, 6, 7, dan 2. Lek Misnadi lalu memejamkan mata lagi dan terlihat komat kamit. Kali ini suaranya tak terlalu jelas ku dengar. Beberapa saat kemudian, telingaku menangkap hembusan angin yang melesat ke atas. Bersamaan dengan itu, tangan Reki dan Andre yang berkeringat terlihat melemas. Sambil manggut-manggut, Andre berkata, "Ini sudah ringan, gak ada gerakan lagi." Lek Misnadi pun tersenyum, dan tangannya mengisyaratkan bahwa semua bahan permainan jelangkung telah siap untuk dikemasi, karena permainan itu telah usai. Andre dan Reki berpandangan, lalu secara hampir bersamaan, mereka berdua terlihat menghembuskan nafas panjang penuh kelegaan, seperti baru saja terlepas dari beban yang sangat berat. Pelajaran pun dilanjutkan. Lek Misnadi meminta kami bertiga, terutama Andre dan Reki yang dari tadi sangat antusias, untuk mengingat rangkaian 4 angka itu. Besok, katanya, angka itu bisa dipasang dan kemungkinan menangnya cukup besar, sesuai pengalamannya selama ini. Andre dan Reki terlihat sangat sumringah, dan lalu mengajakku pamit pulang dengan alasan waktu sudah terlalu malam, dan mungkin besok akan ke situ menimba ilmu lagi. Lek Misnadi tersenyum seperti sangat bangga, dan lalu berpesan agar besok jangan sampai salah memasang angka, tapi juga jangan rakus, karena katanya lebih baik pelan-pelan sambil belajar tentang dunia togel dan tentunya jelangkung. 1000 cukup dan jangan terlalu sering. Itu kalimat terakhir yang kudengar dari Lek Misnadi sebelum kami bertiga benar-benar pulang. Di tengah perjalanan, aku yang memang tak paham dunia togel sempat bertanya pada Andre,
tentang berapa uang yang didapatkan dari uang pasangan Rp1.000. Ternyata sangat besar. Ini benar-benar baru ku ketahui. Jika pasangan 4 angka kita benar, uang 1.000 akan menjadi 3.500.000. Malam itu, tak seperti biasanya, Reki dan Andre tak tidur di rumahku. Katanya mau begadang di rumah Andre nonton bola. Sesampai di rumah, aku memutuskan untuk langsung tidur. Keesokan malamnya, sekitar jam 7:30, mereka berdua datang ke rumah dan mau menginap seperti biasanya. Aku tentu senang, karena selama ini kami memang sering bertiga tidur di kamarku. Tapi, di luar dugaanku, mereka berdua mengusulkan sesuatu yang menurutku menakutkan. Andre bercerita bahwa mereka berdua menang togel. Angka dari Jelangkung benar-benar tokcer. Andre juga mengaku bahwa tadi malam mereka berdua, tanpa sepengetahuanku, kembali ke rumah Lek Misnadi. Dia beralasan, aku sengaja tidak diajak karena terlihat tak tertarik dan ketakutan selama permainan Jelangkung. Reki kemudian mengeluarkan sebuah plastik bening yang di dalamnya ada cairan berwarna merah pekat. Ternyata itu adalah darah ayam kampung hitam atau yang biasa disebut ayam cemani. Katanya, menurut Lek Misnadi, itu adalah syarat lain agar permainan Jelangkung aman dan angka yang didapatkan jauh lebih manjur. Aku yang merasa tak paham dengan itu semua, hanya terbelalak dan tak menyangka kedua sahabatku benar-benar serius mendalami permainan gaib itu. Lalu, Andre memberitahuku bahwa ada pohon beringin di dekat sawah belakang rumahku yang sebenarnya menjadi tempat terbaik main Jelangkung. Informasi tentang hal itu juga didapatkannya dari Lek Misnadi. Lek Misnadi mengaku tadi malam bahwa di malam-malam tertentu dia main Jelangkung di sana. Aku bahkan tak pernah tahu dengan itu, karena dia selalu tengah malam kalau ke sana. Aku tiba-tiba merasa berada di tengah orang-orang yang tenggelam dalam urusan klinik. Aku memang pernah mendengar selentingan cerita bahwa dulu katanya pohon beringin itu angker ketika aku masih kecil. Tapi aku tak benar-benar percaya, karena seingatku aku tak pernah melihat atau mendengar sesuatu apapun yang aneh di sana. Walaupun aku sering sore atau malam melewati pohon besar itu kalau mencari ikan. Biasanya juga bersama Reki dan Andre. Tapi kali ini Andre seperti benar-benar meyakini apa yang disampaikan Lek Misnadi, bahwa sebenarnya aura mistis sangat kuat di pohon beringin itu. Aku pun sekali lagi melongo melihat betapa ngototnya Andre. Kedua sahabatku itu sepertinya benar-benar sudah terbawa oleh mimpi indah uang togel, seperti yang sekarang dinikmati Lek Misnadi. Sebagai sahabat, aku hanya bisa mengingatkan agar mereka berhati-hati. Dan aku bersikeras, tak mau mengikuti mereka untuk urusan seperti itu. Aku memang bisa dibilang paling alim di antara kami bertiga. Setiap pagi, hanya aku yang bangun dan sholat subuh. Aku berkali-kali mengajak mereka tapi tak pernah berhasil. Akhirnya, walaupun setiap hari kami tidur bersama, hanya aku yang bangun sholat subuh dan kemudian membantu nenek membersihkan halaman, sambil menemani beliau mempersiapkan masak. Dapurku memang masih tradisional. Kedua orang tuaku pernah menawarkan kompor gas, tapi nenek selalu menolak dengan alasan merasa lebih nyaman masak dengan menggunakan kayu bakar. Malam itu, menurutku termasuk nekat. Sekitar jam 12 malam, Reki dan Andre memutuskan untuk main Jelangkung di pohon beringin besar itu. Aku yang tentu saja enggan karena takut, terpaksa ikut mendampingi mereka, karena Reki dan Andre terus-menerus memelas agar aku mendampingi. Katanya, aku tidak perlu melakukan apapun di sana, hanya menemani mereka berdua agar merasa lebih tenang. Awalnya mereka terlihat gugup dan saling bertanya, tapi akhirnya berhasil menyusun batok tempurung kelapa, kain putih,
kayu dan spidol menjadi bentuk boneka seperti yang pernah kulihat di rumah Lek Misnadi. Sebelum permainan dimulai, Reki mengoleskan darah ayam kampung hitam yang dari tadi sudah disiapkan. Mereka berdua kulihat memejamkan mata, lalu mengucapkan semacam mantra yang mengingatkanku pada apa yang pernah dibaca Lek Misnadi. Kemudian yang terjadi berikutnya sama. Andre bertanya siapa yang datang, dan jawabannya kali ini adalah Sulastri, sesuai huruf-huruf yang dipilih oleh boneka kayu itu. Kemudian, sama persis yang dilakukan Lek Misnadi, Andre menanyakan angka togel. Reki yang terlihat jelas mempersiapkan pulpen dan kertas segera mencatat 4 angka itu. Permainan berjalan cukup singkat, dan kami pun kembali ke kamar. Sesampainya di sana, aku tak terlalu peduli apa yang mereka bahas, karena kantuk segera menyerangku, dan aku pun tertidur. Ketika subuh tiba, seperti biasanya, hanya aku yang bangun. Reki dan Andre terlihat sangat pulas tertidur. Entahlah, mereka tidur jam berapa tadi malam. Kekhawatiran segera kurasakan. Aku merasa dalam waktu yang sangat singkat, kedua sahabatku itu terjerumus terlalu jauh pada permainan setan itu. Tapi, tak ada yang bisa kulakukan, kecuali menyebut nama mereka dalam doaku, agar kedua sahabatku itu segera disadarkan dan meninggalkan permainan setan yang katanya bisa sangat berbahaya itu. Hari demi hari berlalu. Togel dan Jelangkung kemudian agak merenggangkan kami. Reki dan Andre yang biasanya tiap malam tidur di kamarku, kini hanya seminggu atau 2 minggu sekali. Ada lagi perubahan penting. Penampilan mereka menjadi jauh lebih bergaya. Baju mereka bagus-bagus, dan katanya mereka berdua masing-masing bisa membeli DVD player seperti yang ada di kamarku. Mungkin itu juga alasan kenapa mereka tak lagi tidur di kamarku setiap malam. Aku hanya bisa mengulangi pesan untuk berhati-hati setiap kali mereka menginap di kamarku. Setiap mereka datang, selalu dengan membawa bermacam-macam makanan dan rokok kesukaanku. Aku sebenarnya merasa ikut berdosa, walaupun tak pernah ikut memasang togel dan main jelangkung, karena aku juga ikut menikmati hasil dari itu semua, walau hanya sebatas martabak atau rokok. Sampai suatu hari, entah setan apa yang merasukiku, terlintas di pikiran untuk iseng mencoba ikut bermain jelangkung. Sebenarnya, jujur, aku mulai iri dengan barang-barang yang mereka miliki. Andre dan Reki masing-masing membeli sepeda motor baru yang maco, yang sebenarnya jenis itu kuidamkan sejak lama. Aku pernah mengungkapkan itu pada nenek, tapi beliau selalu bilang bahwa orang tuaku kan sudah membelikan sepeda motor bebek yang juga masih bagus. Jadi tidak perlu membeli sepeda motor baru. Aku yang memang tak pernah membantah apapun perkataan nenek, akhirnya dengan sedih membuang mimpiku. Malam itu, sekitar jam 10 malam, Reki datang membonceng Andre. Seperti biasa, aku mendapat jatah martabak dan 2 bungkus rokok. Dalam minggu itu, mereka 2 kali menang togel. Andre yang seperti menangkap kegelisahanku mengatakan bahwa aku juga bisa ikut main jelangkung dan nantinya memasang togel. Siapa tahu tembus. Jadi, katanya, aku juga bisa beli sepeda motor tanpa harus merengek minta ke nenek. Entah kenapa, ucapan Andre kali ini menggoyahkan pendirianku. Apalagi setelah dia mengatakan, "Gini aja, niatkan untuk membeli sepeda motor. Kalau nanti sudah dapat, kamu bisa berhenti sewaktu-waktu." Kalimat itu terdengar sangat menarik dan masuk akal di otakku. Aku yang selama ini memang selalu mendampingi mereka, kali ini sangat bersemangat dan mulai membayangkan hal-hal indah seandainya aku punya uang banyak. Seperti biasa, Andre dan Reki mempersiapkan semua bahan yang dibutuhkan. Aku bahkan sangat hafal dengan itu semua. Tapi kali ini ada yang berbeda.
Andre dan Reki sempat berdebat. Ternyata ada bahan yang belum lengkap, atau lebih tepatnya salah. Andre yang mendapat tugas mencari ayam jantan hitam untuk diambil darahnya, kali ini tidak berhasil mendapatkannya. Akhirnya, Andre membawa darah ayam potong sebagai ganti. Reki sempat terlihat agak marah dan suasana tengah malam itu menjadi tegang. Reki mengingatkan tentang pesan Lek Misnadi, bahwa bahan harus benar-benar lengkap karena akan berbahaya kalau ada yang terlewatkan. Dia juga mengatakan bahwa sesuai yang dikatakan Lek Misnadi, ilmu jelangkung jenis ini kelasnya sangat tinggi dan tidak seperti jelangkung biasa pada umumnya. Andre kemudian beralasan bahwa semua itu bisa dicoba. Katanya, kalaupun ada yang gagal, mungkin hanya angka togel yang meleset. Aku yang memang tak pernah ke rumah Lek Misnadi lagi sejak pertama kali belajar tentang jelangkung, tak mampu memberi saran atau pendapat apapun di tengah perdebatan itu. Aku benar-benar merasa tak paham dan hanya mengikuti apapun keputusan mereka nantinya. Akhirnya, Reki mengalah. Oke, kita coba saja. Tapi kalau misal angkanya meleset, besok kita cari ayam hitam beneran. Andre yang dari tadi menjadi orang yang disalahkan hanya mengangguk mendengar hal itu. Kami pun mempersiapkan semuanya. Reki menugaskanku mengoleskan darah ayam ke salah satu kayu yang nantinya dipakai sebagai tangan si boneka. Entahlah, apa memang ini bagian dari ilmu yang diajarkan Lek Misnadi, atau itu hanya ide Reki agar aku mulai terbiasa dengan permainan itu. Andre sempat menawariku memegang boneka itu bersama Reki, tapi aku menolak dengan alasan aku sebenarnya masih takut. Sambil tersenyum, Andre sama sekali tidak protes dan kemudian melanjutkan pemanggilan makhluk halus bersama Reki. Mereka berdua memegang boneka itu seperti biasanya. Reki lalu memejamkan matanya dan mulai komat kamit. Mantra mulai dibacanya. Aku memang sering menyaksikan awal permainan yang mereka lakukan, tapi tak pernah hafal mantra itu, karena selama ini mereka melafalkannya dengan suara yang terlalu pelan. Yang aku ingat hanyalah bagian akhir dari mantra itu, yaitu wujud, wujud, wujud. Yang terjadi berikutnya adalah seperti yang sudah belasan kali kusaksikan. Boneka itu seperti bernyawa dan lalu mengendalikan tangan Reki dan Andre yang memegangnya. Reki menanyakan siapa nama yang datang, tapi kali ini jawabannya sungguh berbeda. Spidol di ujung kayu menunjuk dan melingkari huruf-huruf yang tak seperti biasanya dan tidak bisa dirangkai menjadi satu kata yang lazim sebagai sebuah nama. Aku yang kali ini memperhatikan dengan sangat seksama, melihat spidol itu menunjuk dan melingkari huruf W, lalu Z, dan kemudian S. Tentu W, Z, dan S tak bisa dirangkai menjadi sebuah nama. Reki dan Andre terlihat saling berpandangan, dan Reki mengulangi pertanyaannya. Siapa yang datang? Tapi boneka itu melakukan hal yang sama, menunjuk dan lalu melingkari huruf W, kemudian Z, dan terakhir S. 4 kali Reki mengulangi pertanyaan itu, dan 4 kali pula jawaban itu yang datang. Wajah Reki kulihat berubah, antara tegang dan marah. Aku tak tahu, kemarahan itu ditujukan ke Andre yang salah membawa syarat, atau kepada boneka yang menjawab dengan jawaban aneh dan seperti asal-asalan. Andre yang juga terlihat tegang lalu mengeluarkan pertanyaan kedua, seperti yang biasa ku dengar. Berapa angka yang mau keluar? Sesaat kemudian, Andre dan Reki saling berpandangan. Sempat hening sebentar. Kulihat boneka itu berhenti bergerak. Aku mulai merasakan ketegangan sambil berpikir ada yang salah dengan permainan kali ini. Tiba-tiba, tangan mereka seperti dihentakkan dan boneka itu bergerak-gerak lagi. Kali ini,
Banyak huruf yang ditunjuk dan kemudian dilingkari. Gerakannya lebih cepat dari biasanya. Aku yang seksama memperhatikan bisa merangkai huruf-huruf yang ditunjuk oleh boneka itu. Pertama, dia menunjuk huruf N, lalu huruf Y, dan huruf-huruf berikutnya sangat mengerikan kalau dirangkai. Rangkaian huruf-huruf itu membentuk kalimat menakutkan, yaitu nyawa kalian gantinya. Reki dan Andre yang tentu juga memperhatikan rangkaian huruf-huruf itu spontan melepaskan boneka itu dan langsung lari ke rumahku. Aku yang juga panik bergegas mengikuti mereka, berlari sekuat tenagaku. Suasana saat itu benar-benar mencekam. Aku tiba-tiba teringat pesan Lek Misnadi bahwa jelangkung akan sangat berbahaya jika arwah atau makhluk halus yang datang tidak mau pulang. Mungkin ini yang dimaksudnya ketika itu. Tanpa pamit, Reki dan Andre langsung berboncengan dan kabur. Aku tentu bingung, panik dan ketakutan. Bulu kuduku semakin merinding dan karena sangat tergesa masuk rumah, keningku terbentur pinggiran pintu dan darah kurasakan mengucur deras. Aku merasa pusing dan lalu tak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba aku merasa badanku diguncang dan setelah kubuka mata, Andre mengulurkan tangannya. "Kamu baru saja pingsan," katanya. Andre lalu mengajakku masuk ke sebuah mobil yang ternyata dibeli patungan bersama Reki. Reki ada di dalam dan langsung tancap gas begitu aku dan Andre masuk. Perlahan, aku berhasil mengumpulkan ingatan. Melihat mereka berdua tertawa terbahak-bahak, aku berpikir bahwa tadi mereka sengaja pura-pura salah dan panik untuk mengerjaiku. Andre lalu melemparkan sebungkus rokok kesukaanku. Ternyata mereka membawaku ke kota. "Kali ini kita akan bersenang-senang," kata Reki dengan suara tawa yang makin lebar. Aku yang masih merasa pusing tak tahu kemana mereka akan membawaku. Tak lama kemudian, Andre menarik tanganku memasuki sebuah bangunan yang cukup besar. Terlihat banyak cewek berpakaian seksi di sana. "Jangan cuma nonton di film, kita harus nikmati aslinya. Tenang, aku yang bayar," kata Reki yang berjalan di belakangku. Aku benar-benar merasa culun di antara mereka berdua yang sepertinya sudah akrab dengan tempat ini. Dalam hati, aku sempat berpikir, ternyata begini kehidupan mereka selama ini sehingga jarang ke rumah. Cewek-cewek di sana terlihat begitu seksi dan menggoda. Reki lalu terlihat berbincang dengan seorang lelaki yang kuduga adalah satpam di tempat itu. Lalu, bersama Andre dia menarik tanganku untuk naik ke lantai 2. "Tenang, kita akan bersenang-senang," ucap Andre sambil terus tertawa. "Kamu pasti akan kaget kali ini," lanjutnya. Ternyata mereka mengajakku ke sebuah kamar remang-remang yang katanya akan menjadi kejutan untukku. Perlahan, gorden merah yang menutupi kamar itu dibuka, dan aku benar-benar terkejut. Ternyata kamar itu penuh sesak. Andre lalu memperkenalkan orang pertama yang dijabat tangannya. Ini namanya Roni, yang pertama datang di belakang rumah Lek Misnadi. Di titik ini, aku merasa mulai sadar, sedang berada di tempat yang sangat aneh. Ingatan perlahan berhasil kurangkai. Sosok yang bernama Roni itu tersenyum ke arahku, tapi dengan wajah yang sangat aneh. Aku ingat, Roni adalah nama yang datang ketika pertama kali belajar main jelangkung bersama Lek Misnadi. Sosok Roni itu lalu mendekatiku. Wajahnya datar, tapi sungguh terlalu menakutkan bagiku. Andre yang masih kudengar suara tawanya, lalu menyalami satu persatu sosok yang ada di ruangan itu. Seperti tadi, dia perkenalkan mereka padaku. Ada laki-laki setengah tua, nenek-nenek, bayi kecil, juga wanita cantik yang semuanya berwajah aneh menurutku. Aku perlahan mulai paham.
aku sedang berada di alam lain dan mereka semua adalah sosok-sosok yang pernah dipanggil dan datang di permainan jelangkung Reki dan Andri. Aku yakin dengan dugaanku, dan semakin yakin setelah ada sosok tinggi besar yang tiba-tiba memasuki kamar itu. Tawa Andri dan Reki tak terdengar lagi, sama sekali. Kamar itu menjadi sunyi dan semua sosok tadi menundukkan kepala, seperti memberi penghormatan luar biasa pada sosok tinggi besar yang baru saja datang. Andre dan Reki yang terlihat ketakutan berjalan mendekatiku. Sosok besar itu kemudian berdiri tepat di depan kami bertiga. Suasana masih sunyi dan mencekam. Lalu dengan kasar sosok tinggi besar itu bersuara, "Kalian tidak perlu tahu namaku, karena kalian tak membawa darah ayam kesukaanku." Bersama dengan itu, kedua tangan kekarnya segera meraih leher Reki dan Andri. Kedua sahabatku itu terlihat menahan kesakitan yang luar biasa. Aku yang tak kuasa menahan rasa takut, segera berlari keluar kamar dan menuruni tangga. Dari kejauhan, ku dengar teriakan melengking Andri dan Reki. Dalam hati aku sangat yakin sesuatu pasti sedang terjadi pada mereka berdua. Dalam ketakutan yang luar biasa, aku menoleh ke belakang karena takut ada yang mengikuti. Dan ternyata benar, sosok tinggi besar itu berlari mengejarku. Aku segera berbelok ke sebuah bangunan tua yang pintunya terbuka, yang entah milik siapa. Kulihat ada kamar mandi yang juga terbuka pintunya. Aku berlari sekuat tenaga memasuki kamar mandi itu dan segera menutup pintu dari dalam. Ku dengar langkah kaki mondar-mandir di depan kamar mandi. Suaranya berat dan aku yakin itu adalah sosok tinggi besar yang tadi mengejarku. Aku benar-benar tak tahu apa yang sedang terjadi. Segera aku teringat rumah dan nenekku. Tiba-tiba pintu kamar mandi itu didobrak, dan jelas di depanku sosok tinggi besar tadi berdiri tegap. Aku yang tak punya ruang untuk berlari, benar-benar tak berdaya, tersudut di sana. Hanya pasrah, itu yang bisa kulakukan. Lalu, dengan kasar sosok itu menjambak rambutku. Aku meronta sekuat tenaga, tapi dia terlalu kuat. Cakaran, pukulan, tendangan, dan cekikan terekam jelas oleh semua indraku. Aku hanya bisa meronta sampai baju dan celanaku robek. Tangan sosok itu kemudian menarik semua pakaianku hingga aku telanjang bulat. Ya, aku telanjang bulat penuh ketakutan. Sampai tiba-tiba aku merasakan ada sesuatu atau seseorang memelukku dari belakang. "Bambang ketemu, Bambang ketemu." Aku segera membalikkan badan karena sangat meyakini itu adalah suara nenek, yang entah bagaimana caranya tiba-tiba ada di sana. Nenek kemudian memelukku erat dengan air mata mengalir di pipinya. Lalu tubuhku ditutupi dengan selimut yang dibawanya. Perlahan aku dituntun masuk ke dalam rumah. Aku benar-benar bingung apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ternyata di ruang tamu banyak sekali orang. Nenek lalu memberiku segelas air. Kesadaranku perlahan mulai berhasil kurangkai. Aku sedang berada di kamar nenek. Dari arah ruang tamu terdengar riuh suara banyak orang. Beberapa dari mereka masuk ke kamar dan seperti tersenyum haru melihatku. Setelah kurasa agak tenang, aku bertanya pada nenek apa yang sebenarnya terjadi. Dan ini yang membuatku terkejut. Kata nenekku, 2 malam yang lalu beliau terbangun karena ada suara keras seperti orang menabrak pintu. Setelah diperiksa, ternyata tidak ada siapa-siapa. Karena khawatir, nenek mencariku ke dalam kamar, dan aku juga tidak ada di sana. Nenek yang katanya sangat panik dan berfirasat buruk
mencariku ke sekitar rumah dan aku juga tetap tidak ada. Akhirnya, setelah membangunkan beberapa tetangga, mereka semua mencariku. Nenek pun meyakini bahwa aku hilang di bawah makhluk gaib, karena aku memang tidak pernah kemanapun tanpa izin. Dan menurut nenek, aku sudah 2 hari hilang, dan baru saja ditemukan tak berpakaian di bawah pohon beringin besar dekat sawah belakang rumah. Berkali-kali nenek memeluk dan menciumku sambil matanya terus menangis. Perlahan, aku bangkit dan lalu memakai baju dan sarung yang diambilkan nenek dari kamarku. Tak lama kemudian, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Suasana kembali ribut, dan ternyata yang datang adalah kedua orang tuaku yang langsung memelukku, juga dengan berderai air mata. Ternyata mereka dihubungi pagi hari setelah aku hilang. Mereka lalu langsung mencari penerbangan Kuala Lumpur ke Surabaya dan mendapat tiket penerbangan tadi pagi. Aku lalu diajak ke ruang tamu dan di sana ada nenek, kedua orang tuaku, dan beberapa tetanggaku. Setelah adegan penuh haru itu, aku berkali-kali menanyakan ke nenek, apakah aku benar-benar hilang, karena aku merasa kejadiannya terlalu cepat. Nenek menjelaskan lagi bahwa aku benar-benar hilang selama 2 hari dan ditemukannya di bawah pohon beringin tanpa berpakaian. Lagi-lagi, nenek dan kedua orang tuaku bergantian memelukku. Malam itu terasa mengharukan. Perlahan, aku berhasil mengingat semua kejadian. Sejak Reki dan Andre lari dan lalu kepalaku terbentur pintu. Setelah semua tetangga pulang, aku bertanya pada nenek, "Mbah, Reki dan Andre kok nggak kelihatan?" Senyum nenek yang tadi sempat mengembang, tiba-tiba berganti suara tangis. Ayah dan ibuku yang tidak paham apa yang terjadi, terdiam menyaksikan itu. Lalu, jawaban nenek benar-benar menghancurkan hatiku. Katanya, malam itu ada 3 kejadian. Yang pertama, ada suara aneh sangat keras seperti pintu yang ditabrak. Yang kedua, aku hilang di bawah makhluk gaib. Dan yang ketiga, yang sangat mengagetkanku, Reki dan Andre mengalami kecelakaan. Sepeda motornya melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak truk kosong yang juga melaju cepat di jalan raya dekat pasar. Dan kedua sahabatku itu meninggal di tempat. Kali ini suara tangisku yang paling keras. Teringat semua kebersamaan kami selama ini. Aku juga lalu teringat. Mereka lari terbirit-birit ketika permainan jelangkungnya kacau. Dan teriakan mereka ketika dicekik sosok tinggi besar yang entah kami ada di mana saat itu. Nenek, lalu ayah dan ibuku berkali-kali memelukku lagi. Mereka, terutama nenek, pasti paham apa yang kurasakan. Reki dan Andre adalah sahabat terbaik yang selama ini menemani bahkan tidur bersama di kamarku. Malam itu berlalu benar-benar menyedihkan. Aku akhirnya tidur di kamar nenek, ditemani juga oleh ayah dan ibuku. Mataku tak bisa aku pejamkan sama sekali. Kehilangan Andre dan Reki benar-benar sebuah pukulan yang sangat besar bagiku. Setelah sholat subuh, aku merasa masih sangat kelelahan. Tapi, aku mengajak nenek ke kuburan. Hatiku benar-benar hancur membaca tulisan di 2 pusara putih itu. Aku menangis sejadi-jadinya sambil mengelus pusara bertuliskan Andre Wijayanto. Dan tangisku juga tak bisa kutahan ketika menyentuh pusara lain bertuliskan Reki Nugroho. Nenek yang terus berusaha menenangkanku lalu mengajak membaca Al-Quran dan mendoakan kedua sahabatku itu. Beberapa lama kemudian,
aku didampingi nenek melangkah gontai keluar dari pekuburan. Nenek yang selalu setia menemani terus memeluk dan menggandengku. Sayup-sayup terdengar suara Ustadz Hadi dari musola. Nenek menghentikan langkahnya. Pengeras suara dari musola biasanya mengabarkan kedukaan di jam-jam seperti itu. Aku pun ikut berhenti dan berusaha menajamkan pendengaranku. Dan ternyata benar. Ustadz Hadi mengabarkan bahwa baru saja ada warga yang meninggal, yaitu Lek Misnadi. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Semoga kisah-kisah misteri dari kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penuturan kata. Semoga ada pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah ini. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.